Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Mentari Putri dengan NIM 20090250004 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memenuhi ulangan akhir semester dengan judul macam-macam media pembelajaran di mata kuliah Strategi Media Akuntansi dengan dosen pengampu Fasa HD SPD MPD. Adapun pokok bahasan yang saya akan jelaskan yaitu 1. Pengertian media pembelajaran, yang kedua macam-macam media pembelajaran, yang ketiga tujuan dan manfaat media pembelajaran, yang keempat instruktur tahapan media pembelajaran, dan yang terakhir adalah contoh jurnal penyesuaian media pembelajaran. Materi pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran ini juga berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami. Jika hanya menggunakan ucapan saja, misalnya penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Materi kedua yaitu macam-macam media pembelajaran. Jenis medianya seperti yang kita ketahui yaitu media cetak, media audio atau visual, multimedia interaktif, e-learning, dan media realita. Adapun contoh media pembelajaran dari media cetak seperti buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto, majalah dinding, papan flanel, ataupun LKS. Jenis media audio, contoh medianya yaitu siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, dan lain-lain. Jenis media audiovisual, contohnya yaitu film, televisi, dan video. Jenis media multimedia interaktif, contohnya yaitu game, aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. Jenis media e-learning, contohnya yaitu Andemi, Kode Akademi, Ruang Guru, Google Classroom, dan lain-lain. Dan jenis media untuk realita, contoh medianya yaitu tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan lain sebagainya. Adapun materi ketiga yaitu tujuan dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat-manfaat tersendiri bagi guru ataupun siswa. Berikut ini beberapa manfaat media pembelajaran menurut para ahli, yaitu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar menganjal menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap positif siswa. Adapun manfaat media pembelajaran bagi guru yaitu 1. Memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumus metode. Yang kedua, pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi efisiensi. Yang ketiga, dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu 1. Siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti.
Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Materi selanjutnya yaitu instruksi tahapan media pembelajaran. 1. Melakukan analisis kebutuhan atau analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui masalah yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyusun perencanaan atau mengkaji tujuan pembelajaran dan keterkaitannya dengan rancangan materi dalam media yang akan dikembangkan. Yang ketiga, merancang produk awal atau perumusan butir-butir materi dan pengembangan media itu sendiri. Dan dalam merumuskan materi, peneliti mengumpulkan beberapa pustaka, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung materi yang akan dikembangkan. Yang keempat, melakukan validasi ahli media dan materi dengan kriteria sebagai berikut, yaitu bahan penarik, perhatian, penyampaian materi, keinteraktifan, soal latihan atau evaluasi, petunjuk penggunaan jelas dan program jelas. Dan yang kelima, validasi ahli diberikan setelah media pembelajaran selesai untuk dinilai oleh teman sejawat atau minimal 5 orang dan maksimal 10 orang teman. Nah, jawaban dari instruksi tahapan media pembelajaran yaitu melakukan analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui masalah yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Situs akuntansi perusahaan jasa yang umum masih sulit dipahami oleh siswa zaman sekarang adalah jurnal penyesuaian. Terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi siswa, yaitu identifikasi tujuan ubin pembelajaran berdasarkan hasil observasi interview, yaitu 1. Siswa belum memahami secara benar tentang konsep jurnal penyesuaian. Siswa belum menyebutkan secara benar tentang jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang ketiga, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian sediaan barang, dagang, dan pencatatannya. Yang keempat, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian beban yang masih harus dibayar dan pencatatannya. Yang kelima, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima dan pencatatannya. Yang kelima, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian beban dibayar di muka dan pencatatannya. Yang keenam, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian pendapatan diterima di muka dan pencatatannya. Yang ketujuh, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian penyusutan dan pencatatannya. Dan yang terakhir, siswa belum bisa menjelaskan secara benar tentang penyesuaian perlengkapan dan pencatatannya. Melihat masalah yang terdapat di atas, kita bisa menyusun perencanaan media yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di atas. Media yang akan digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu 1. Pemanfaatan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan presentasi dalam bentuk slide, baik dalam presentasi sederhana maupun presentasi kompleks. Guru menyediakan materi melalui PowerPoint pada setiap pertemuan, melakukan aplikasi Zoom atau WhatsApp, dan memberikan waktu kepada siswa untuk memahami materi tersebut. Setelah itu, guru akan membuka forum diskusi terkait dengan materi yang sedang dibahas. Hal-hal yang harus termuat dalam media PowerPoint yaitu 1. Pendapatan yang harus diterima, yang kedua, pendapatan dibayar di muka, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, yang keempat, beban dibayar di muka, yang kelima, perlengkapan, yang keenam, penyusutan peralatan, yang ketujuh, kesalahan pencatatan, dan yang terakhir, piutang tak tertagih. Dalam 8 hal yang harus termuat di dalam PPT, kita harus memberikan contoh soal dan jawaban agar siswa lebih mudah memahami isi dari jurnal penyesuaian tersebut.
Adapun contoh jurnal penyesuaian, jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Itulah yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede.